Thank you so much. I love you too. Kiprah putra mahkota Iran, Reza Pahlavi, belakangan ini kembali menarik perhatian dunia internasional, terutama di tengah memanasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel pada pertengahan Juni 2025. Seruannya kepada militer dan aparat keamanan Iran untuk memisahkan diri dari pemerintahan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, serta penegasannya bahwa perang ini tidak membawa manfaat bagi rakyat, menempatkannya di garis depan perdebatan tentang masa depan Iran. Di tengah korban jiwa yang terus berjatuhan, sosok Reza Pahlavi menjadi kian relevan, bukan sebagai figur monarki masa lalu, melainkan sebagai penyuara perubahan dan demokrasi sekuler dari pengasingan di Amerika Serikat. The name Cyrus reminds us of a deeper truth, that the relationship between the Iranian and the Jewish peoples is not a matter of modern diplomacy or fleeting politics. It is rooted in history and one that is ancient, proud, and unique. Lahir pada 31 Oktober 1960, Reza Pahlavi adalah putra dari raja terakhir Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Sejak awal kelahirannya, ia telah dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta monarki Iran. Kehidupan mewahnya sebagai putra mahkota di tengah gejolak politik Iran yang semakin memanas adalah bagian dari takdirnya. Namun takdir tersebut berubah drastis pada tahun 1979 ketika revolusi Islam menggulingkan kekuasaan ayahnya, mengakhiri era monarki dan mengantarkan Iran ke dalam sistem Republik Islam. Tepat sebelum revolusi Islam mencapai puncaknya, pada usia 17 tahun, Reza Pahlavi meninggalkan Iran untuk menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat. Kepergiannya ini terjadi tak lama sebelum ayahnya turun takhta karena sakit parah. Sejak itu, ia tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya. Kehidupannya kini berada di pengasingan, menetap di dekat Washington DC, Amerika Serikat bersama istrinya Yasmine Pahlavi. Selama lebih dari 45 tahun, ia telah hidup jauh dari tanah airnya, dan ironisnya, ketiga putrinya, Nur, Iman, dan Farah Pahlavi bahkan belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Iran. Fakta ini menambah dimensi tragis pada perjuangan dan visinya untuk Iran, seolah menjadi simbol kerinduan akan tanah air yang tak terjamah lagi olehnya. Meski berasal dari keluarga kerajaan dan menyandang gelar putra mahkota, Reza Pahlavi dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak ingin mengembalikan sistem monarki di Iran. Ini adalah poin krusial yang membedakannya dari persepsi umum tentang dirinya. Dalam berbagai kesempatan, termasuk yang dikutip oleh Kompas.com pada 16 Juni 2025, ia menyatakan, "Saya tidak mencalonkan diri untuk jabatan apapun. Peran saya adalah memastikan terbentuknya pemerintahan sementara yang bisa menggelar pemilu dan menyerahkan keputusan akhir kepada rakyat Iran." Pernyataan ini mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Visi utamanya adalah mendorong terwujudnya demokrasi sekuler di Iran. Ini berarti sebuah sistem pemerintahan yang memisahkan agama dari urusan negara, menjamin kebebasan berkeyakinan, dan memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Ia juga secara konsisten menggunakan pendekatan damai dalam perjuangannya, mengadopsi filosofi perjuangan tanpa kekerasan ala tokoh-tokoh besar seperti Martin Luther King dan Mahatma Gandhi. Pendekatan ini menunjukkan komitmennya untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut di Iran dan mencapai perubahan melalui cara-cara yang bermartabat. Ia sering memberikan perbandingan yang tajam untuk menggambarkan visinya. Lihat saja Dubai 40 tahun lalu dan sekarang. Iran seharusnya bisa menjadi seperti Jepang,
bukan justru menyerupai Korea Utara. Perbandingan ini bukan hanya menyoroti potensi ekonomi dan pembangunan, tetapi juga kebebasan dan keterbukaan yang ia impikan untuk Iran. Di tengah ketegangan regional yang kerap melanda Timur Tengah, Reza Pahlavi menawarkan gagasan revolusioner yang ia sebut Perjanjian Cyrus. Konsep ini membayangkan sebuah kerangka perdamaian dan kerjasama yang melibatkan Iran, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ini adalah visi yang ambisius, mengingat sejarah panjang konflik dan ketidakpercayaan di antara negara-negara tersebut. Namun, Pahlavi melihat potensi besar jika negara-negara ini bersatu. Bayangkan jika Iran, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengalihkan anggaran pertahanan mereka ke bidang pendidikan dan kesehatan. Katanya, "It is a pleasure to be with you this evening to discuss a vision close to my heart and one coming closer and closer to becoming a reality, the Cyrus Accords." The name Cyrus reminds us of a deeper truth, that the relationship between the Iranian and the Jewish peoples is not a matter of modern diplomacy or fitting politics. It is rooted in history and one that is ancient, proud, and unique. Over 2,500 years ago, it was Cyrus the Great, the Iranian king, who freed the Jewish people from captivity and allowed them to return to their homeland and rebuild their temple. That was not just an act of tolerance. It was an affirmation of religious freedom and human dignity. It set the standard for what just leadership should be like. And it defined the values of the Iranian nation, built not on conquest, but on coexistence. Few nations in the world have such a shared story of ancient respect and modern solidarity. And few peoples understand so well the cost of tyranny and the value of freedom. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari keyakinan bahwa sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk konflik bisa diinvestasikan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan masa depan Iran. Lebih jauh, ia juga mengusulkan dua langkah konkret untuk mencapai tujuan ini. Pertama, tekanan maksimum terhadap pejabat Iran melalui sanksi ekonomi dan pelabelan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Ini adalah upaya untuk melemahkan rejim saat ini dan membatasi kemampuannya untuk menekan rakyatnya serta mengganggu stabilitas di regional. Kedua, dukungan maksimum terhadap rakyat Iran yang terus melawan penindasan. Dukungan ini bisa berupa dukungan moral, politik, dan finansial bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi di dalam negeri. Ia percaya bahwa perubahan sejati harus datang dari rakyat Iran sendiri dan peran komunitas internasional adalah pendukung perjuangan mereka. Meskipun kritik terhadapnya terkadang muncul karena latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga kerajaan yang pernah berkuasa, data menunjukkan bahwa Reza Pahlavi masih memiliki dukungan publik yang signifikan di Iran. Sebuah survei pada tahun 2024 bahkan menunjukkan bahwa 79,9% warga Iran lebih memilih Reza Pahlavi sebagai pemimpin dibanding tokoh oposisi lainnya. Angka ini cukup mencengangkan mengingat ia telah hidup di pengasingan selama puluhan tahun dan tidak memiliki kekuatan politik formal di Iran. Dukungan ini kemungkinan besar berasal dari kerinduan akan stabilitas, kemajuan ekonomi, kebebasan sipil yang diasosiasikan dengan era
pra-revolusi Islam, serta kepercayaan pada visinya untuk Iran yang lebih terbuka dan demokratis. Selain itu, tren sekularisasi di Iran juga semakin menguat. Sebuah survei internal pemerintah yang bocor mengindikasikan bahwa dukungan terhadap pemisahan agama dan negara meningkat secara dramatis dari 31% pada tahun 2015 menjadi 74% pada tahun-tahun berikutnya. Ini menandakan adanya pergeseran mendalam dalam pandangan masyarakat Iran terhadap peran agama dalam kehidupan bernegara. Peningkatan tren sekularisasi ini sejalan dengan visi Reza Pahlavi tentang demokrasi sekuler, menunjukkan bahwa gagasannya memiliki resonansi yang kuat di antara populasi yang semakin menginginkan kebebasan daripada dogma agama dalam urusan pemerintahan. Secara keseluruhan, Reza Pahlavi bukan sekadar pewaris takhta yang hidup di pengasingan. Ia adalah seorang advokat gigih untuk demokrasi, kebebasan, dan perdamaian di Iran. Visinya yang jelas untuk masa depan yang sekuler dan demokratis dipadukan dengan pendekatannya yang damai dan dukungannya terhadap kerjasama regional menjadikan suara penting dalam perdebatan tentang arah Iran pasca konflik. Reza Pahlavi berdiri sebagai simbol harapan bagi banyak warga Iran yang mendambakan perubahan fundamental di negara mereka.